Terima kasih Anda masih bersama kami di Alaf Malang Raya, Inspirasi Malang Raya, Inspirasi Indonesia. Masih dengan bahasan diversifikasi produk pangan berbasis ikan. Ikan ternyata bisa dikelola dengan banyak bentuk, banyak varian. Bisa digunakan untuk kerupuk, abon, bakso, dan lain sebagainya. Namun tidak mengurangi nilai gizi. Namun bagaimana cara warga masyarakat Malang Raya ini kembali mencintai produk-produk dengan bahan dari bahan ikan gitu ya. Kita akan membahas dengan bapak-bapak. Ibunya sudah ganti, sekarang jadi bapak ini. Bapak ketua dari Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Ilmu Perikanan Kota Malang, Dr. Ali Muntaha. Yang gelarnya yang kurang apa Pak? SP? API, SPI, MT. MT, banyak sekali, luar biasa. Iya. Bapak, yang dikembangkan di STIP ini, kita udah tahu kan perikanan gitu ya Pak. Iya. Apa yang sudah dilakukan selama ini oleh kampus STIP sendiri? Yang sudah dilakukan oleh STIP sendiri Pak, terutama dalam pengabdian Pak ya. Pengabdiannya itu mulai tahun 2006. Dia dilakukan di si Gresik Lamongan, menanamkan mangrove. Terus 2007 dilakukan di Perigi, penanaman mangrove. Mangrove juga? Iya. Terus 2008 dilakukan penanaman di Probolinggo. 2009 melakukan penanaman mangrove di Situbondo, Jawa Timur. Tujuan penanaman mangrove itu, Pak, satu itu untuk ekosistem tentang marine biologi atau biologi ikan. Terus yang kedua, menjaga tentang abrasi, tentang dari darat ke laut. Yang ketiga, menjaga tentang safety, keselamatan, Pak ya. Apabila terjadi seperti yang sudah dialami di Aceh. Di Aceh. Benar. Mudah-mudahan masih tertolong oleh mangrove. Ini Pak yang diinginkan oleh program pemerintah. Dan itu yang sudah dilakukan oleh STIP. Iya. Sementara bagaimana penyebaran para alumni sendiri yang sudah lulus gitu dari STIP? Jujur, STIP saya baru dengar tadi. Saya sempat ngobrol-ngobrol Bapak. STIP ini saya baru dengar ternyata ada loh di Kota Malang gitu. Betul, Pak. Tapi ternyata di luar Kota Malang STIP ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Di Lombok itu Betul. sangat begitu terkenalnya. Lantas penyebaran alumni seperti apa sampai saat ini? Penebaran alumni STIP sangat luar biasa, Pak. Sementara ini jadi penguasa pantai di Jawa Timur. Penguasa pantai dan laut. Contohnya Kepala Pelabuhan Probolinggo. Dia alumni STIP, murid saya, Pak. Baik. Namanya Nonot. Terus dua jadi Kepala Pelabuhan Pasongsongan Madura. Namanya Agus. Kepala Pelabuhan Tuban, juga alumni STIP. Di Perigi juga namanya Fajrul, STIP juga, Pak. Jadi alumni STIP itu meskipun lembaganya kecil, tapi dia tuh jadi penguasa pantai dan laut untuk Jawa Timur. Baik, luar biasa. Luar biasa. Kita tidak banyak mengenal STIP, namun ternyata di Kota Malang ini bisa meluluskan begitu banyak SDM yang ternyata tadi seperti kata Pak Ali sebagai Raja Laut. Apa tadi Pak? Penguasa laut. Penguasa pantai dan laut. Penguasa pantai dan juga untuk Jawa Timur. Untuk Jawa Timur. Untuk Pak Anjas sendiri, yang diajarkan sistem pengajaran sendiri di STIP apa saja Pak Anjas? Ya, kita untuk di Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Malang kita mengacu pada yang tadi sebelumnya sempat berbicara tentang kurikulum ya. Benar. Sebelumnya ya kita tetap pada penggunaan kurikulum berbasis kompetensi ya. Jadi kompetensi jadi secara nasional cuma mata kuliah umum saja, mata kuliah wajib umum saja seperti agama, Pancasila dan sebagainya itu kemudian secara nasional kita ikuti. Tapi yang lainnya kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar hari ini. Jadi dunia kerja perikanan, jadi kita harus pintar kemudian membayangkan, bermimpi 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan di perikanan ini tren keilmuannya seperti apa. Nah itu kemudian kita lakukan. Tapi tidak terlepas juga kita melakukan seminar kurikulum. Jadi kita mengundang alumni yang sudah bekerja dan sebagainya untuk masukan dan sebagainya, baru di tingkatan perguruan tinggi kita menggodok itu dalam kurikulum. Di STIP sendiri diploma atau sarjana, diploma dan sarjana atau sarjana saja sebenarnya? Di STIP sendiri itu Pak, jadi ada diploma 3, sudah sarjana S1. Untuk ke depan, insya Allah untuk tahun depan saya mau mengurus magisternya. Jadi untuk S2 dan untuk membias lagi, sementara dia itu prodinya cuma program budidaya. Untuk ke depan penangkapan juga membuka S1 dan S2, lingkungan juga membuka S1 dan S2.
Memang lembaganya kecil, tapi dia bisa menerobos kemana-mana, Pak. Suatu contoh yang nyata. Banyak dia itu alih jenjang dari Unhas, Hasanuddin. Universitas Hasanuddin. Dari Timur Timur. Juga alumni dari Timur Timur sekarang jadi kepala dinas di KP Timur Timur. Jadi guru dan sebagainya. Ini kebanggaan STIP Malang. Benar. Jadi oleh karena itu, STIP untuk ke depan, supaya dia makin besar, dan dibutuhkan masyarakat, terutama pesisir dan pantai, untuk di Jawa Timur, ini nantinya mau buka, alai kooperatif mengizinkan, mudah-mudahan bisa buka di mana-mana itu, memang sementara akreditasinya untuk STIP memang cukup. Pusatnya memang di Malang ya, Pak? Pusatnya di Malang. Pusatnya di Malang. Pusatnya STIP di Malang, Jalan Cengger Ayam, nomor 1. Jalan Cengger Ayam nomor 1. Iya. Lulusan output dari STIP sendiri nanti bisa bekerja di mana saja itu sebenarnya? Oh ya, untuk sebaran alumni sekarang selain sudah dibilang Sebutkan sama dari Pak Bapak Ketua LPPM tadi, Pak Ali tadi, selain itu sebarannya banyak yang kemudian menjadi guru di sekolah menengah kejuruan perikanan. Sekarang kan sudah bermunculan di mana-mana SMK perikanan. Nah, banyak yang terima di sana, banyak juga di pemerintahan daerah, di kabupaten-kabupaten maupun provinsi. Bisa di membuat tambak sendiri ya kan? Iya, usaha wira swasta sendiri untuk tambak. Iya. Ada juga di pabrik pakan yang lain sebagainya. Itu sebaran alumninya tidak kalah dengan dengan universitas negeri dan lain sebagainya. Jadi semua kompetisi kompetisi sehingga kita memperhatikan kompetensi lulusan. Jadi benar-benar ditempa dan lain sebagainya supaya keluar daripada STIP bisa kemudian berdaya saing tinggi nanti dengan yang lain. Ini yang pertanyaan penting, para tenaga pengajarnya nih, sekarang. Itu lulusan dari mana itu tenaga pengajar sehingga bisa menghasilkan tuh tadi yang namanya penguasa-penguasa pantai dan juga laut. Silakan. Kalau saya sendiri, Pak, tenaga pengajar saya sendiri. Saya alumni dari AUP Jakarta. Tapi kebanyakan alumni STIP, pengajar STIP kebanyakan lulusan dari Unibro. Yang paling juga mengejutkan, pengajar STIP, dia awalnya jadi kepala BPAP Situbondo. Bapak Dr. Insinyur Slamet Subiakto. Sementara ini dipercaya oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, Pak. Dia dipercaya sebagai Direktur Jenderal Budidaya. Dosen STIP. Salah satu pengajarnya. Salah satu pengajar. Baik. Bapak Dr. Insinyur Slamet Subiakto. Dipercaya sebagai Direktur Jenderal Budidaya. Terus yang kedua, ada lagi juga Bapak Dr. Endang Suhedi. Dia selaku dipercaya Direktur Akademi Perikanan Sidoarjo, kedinasan milik DKP. Ini pengajar STIP. Luar biasa. Terus yang lain juga pengajarnya tidak kalah, dokter-dokter banyak. Bapak sendiri juga dokter? Iya. Jadi ini dari Brawijaya sendiri yang membantu STIP. Juga ada Ibu Dr. Arning Wilujeng. Juga ada Ibu Dr. Hartati. Dari Brawijaya sendiri, Dr. dari Brawijaya juga membantu STIP. Gimana STIP ini supaya perguruan swasta di Malang, khususnya untuk perikanan, dia makin eksis untuk ke depan. Baik. Akhirnya terbukti lulusannya juga makin menjanjikan. Jos, tuh. Sayang sekali waktunya sangat singkat, tapi memang harus ada yang disimpulkan dari dialog yang luar biasa. Mungkin dari Pak Anjas bisa menyimpulkan tentang bagaimana itu tadi tema kita diversifikasi produk pangan berbasis ikan di Indonesia dan juga Malang Raya tentunya. Jadi satu yang kemudian menjadi catatan bagi kita bahwasanya di tengah persaingan bebas kita lebih baik kita kemudian sudah kembali ke basic kita di perikanan. Kita harus mencintai produk-produk perikanan, dalam hal ini dengan pengkayaan produk perikanan sehingga ini bisa menarik perhatian anak-anak kecil, generasi muda sekarang dan juga orang tua. Dengan berbagai tingkatan kemudian dari tim kami sudah melakukan beberapa macam survei dan penelitian untuk melihat itu kegemaran-kegemaran anak muda sekarang seperti apa. Mungkin kedepannya insya Allah kita melakukan terobosan lagi dengan produk-produk perikanan yang dalam bentuk yang lain. Kemudian yang itu bisa kemudian menarik perhatian supaya orang-orang bisa lebih mencintai untuk makan ikan daripada makan produk fast food yang lainnya. Itu yang kemudian menjadi satu catatan bagi kita sehingga bagaimanapun generasi muda kita ke depan harus kita selamatkan dengan dalam hal ini dengan lebih banyak gizi dan lain sebagainya dan itu terpenuhi daripada ikan. Terutama omega 3-nya untuk kecerdasan otak dan sebagainya. Luar biasa. Untuk Pak Ali sendiri apa yang bisa disimpulkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan sendiri? Jadi untuk Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Malang ini, untuk ke depan Pak, saya mau membuka jurusan yang kiranya diperlukan oleh masyarakat.
Terus yang kedua, supaya lulusan-lulusan ini makin menjanjikan masyarakat, terutama untuk penguasa-penguasa antara pantai dan laut. Terbukti sudah nyata, di Jawa Timur ada 4 sebagai pimpinan pelabuhan untuk Jawa Timur. Terus yang ketiga, kelanjutan untuk ke depan, saya membuka program sifatnya untuk penangkapan. Karena konsumsi ikan Jawa Timur sangat berkurang. Jadi ada lagi nanti hasil tangkapan ini supaya untuk memenuhi apa yang katanya Pak Anja, supaya disertifikasi jadi bentuk olahan. Tidak ada lepas dari hasil tangkapan dan hasil budidaya. Sehingga cukup lengkaplah kalau STIP ini membuka 1 jurusan penangkapan, 2 jurusan budidaya. Sehingga untuk kebutuhan masyarakat, insya Allah sudah terpenuhi. Terpenuhi. Dan Insya Allah di Jawa Timur itu. lebih sehat. Gitu Lebih ya. sehat. Terima kasih Bapak Ali dan juga Bapak Anjas, dan juga tadi ada Ibu Hefti dari Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan. Terima kasih juga untuk Anda yang telah menyaksikan dialog ini. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali tetap bersama kami di I Love Malang Raya, Inspirasi Malang Raya, Inspirasi Indonesia.